Baik teman-teman, saya akan melakukan presentasi dengan menjelaskan materi problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah, kesalahan ejaan dan tanda baca, kesalahan penalaran. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai kaidah kebahasaan yang berlaku. Namun, demikian dalam penggunaan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis masih banyak kesalahan yang sering kita jumpai. Hal inilah yang kemudian kita sebut dengan problematika berbahasa Indonesia. Ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai saranannya. Ejaan yang berlaku saat ini disebut ejaan yang disempurnakan atau lebih kita kenal dengan EYD. Sistem ejaan bahasa Indonesia. Huruf dan namanya, penggunaan huruf vokal, penggunaan huruf konsonan, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf kecil, penggunaan huruf miring, penggunaan huruf tebal, penulisan kata dasar, penulisan kata berimbuhan, penulisan kata gabung, penulisan kata ulang, penulisan kata ganti, penulisan kata depan, penulisan kata sandang, penulisan singkatan kata, pemenggalan kata dasar, pemenggalan kata berimbuhan, pemenggalan kata kompleks. Tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan. A. Tanda baca titik. Tanda baca titik banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, penggunaan setelah angka atau huruf pada sebuah daftar, akan tetapi tidak digunakan pada angka atau huruf yang lebih dari satu, seperti pada subbab, contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. 2. Penggunaan pada bilangan yang menyatakan ribuan atau kelipatan ribuan. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan tanda titik pada kondisi ini berlaku hanya untuk menyatakan jumlah, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. Tanda koma. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. 2. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. 3. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. Tanda titik dua. Tanda titik dua banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pertama, pemisah antara jilid dan halaman buku, surah dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan subjudul suatu karangan, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. Tanda titik koma. Tanda titik koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pertama, pemisah unsur rincian apabila dalam kalimat tersebut juga telah digunakan tanda koma. Apabila tidak ada tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk mendahulukan penggunaan tanda koma, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. Tanda petik. Tanda petik sering digantikan oleh tanda petik tunggal maupun huruf yang dimiringkan. Tanda petik banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, penggunaan untuk mengapit judul sebuah buku, film, lagu, dan lain-lain, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. 2. Penggunaan untuk mengapit istilah tertentu, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang telah tertera. Tanda petik tunggal. Seperti sebelumnya, tanda baca ini juga sering digantikan oleh tanda petik maupun huruf yang dimiringkan. Tanda petik tunggal banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Pertama, penggunaan pada petikan yang berada di dalam petikan, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang tertera. 2. Penggunaan untuk mengapit penjelasan dari suatu hal, seperti pada contoh salah dan contoh benar yang tertera. Kesalahan penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Faktor-faktor yang mengakibatkan kesalahan penalaran. Pertama, kesalahan dalam menarik kesimpulan deduktif.
2. Kesalahan dalam membaca kesimpulan umum. 3. Kesalahan dalam menarik analogi. 4. Kesalahan dalam memberi argumentasi. Sekian, terima kasih.